Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika, tentunya masih bersama Mas Sulis. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu soal-soal untuk prediksi ujian sekolah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal prediksi ujian sekolah sampai pada soal nomor 17. Nah, kali ini kita akan lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 18. Kita lihat di sini sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Tinggi bola itu H meter setelah T detik. Ditentukan oleh rumus HT sama dengan 10T dikurangi 2T kuadrat. Nah, tinggi maksimum yang dicapai bola adalah, nah, di sini rumus ketinggiannya itu adalah HT sama dengan 10T dikurangi 2T kuadrat. Nah, ini adalah fungsi kuadrat, ya, fungsi kuadrat di mana A, ya, koefisien dari variabel kuadratnya itu adalah negatif 2, kemudian B-nya sama dengan 10, C-nya sama dengan 0. Nah, kemudian tinggi maksimum itu berarti sama dengan nilai optimum, ya, sehingga dapat dirumuskan bahwa tinggi maksimum yaitu sama saja dengan HT maksimum, ya. Nah, itu dirumuskan, ya, atau terjadi pada saat T sama dengan sekian detik, gitu, ya, atau tinggi maksimum itu dirumuskan yaitu D per negatif 4A. Nah, D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC, ya, kemudian dibagi dengan negatif 4A. Nah, kita masukkan di sini B-nya sudah ada, B-nya 10, berarti 10 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya itu negatif 2, kalikan C-nya 0, dibagi dengan negatif 4 kali negatif 2, ya. Nah, kita hitung, ya, di sini 10 kuadrat itu 100, kemudian dikurangi 0, karena ini negatif 4 kali negatif 2 kali 0, itu 0, dibagi 8. Nah, sehingga sama saja dengan 100 dibagi 8 itu hasilnya adalah 12,5, ya. Apa? Yaitu meter. Nah, di 12,5 ini adalah jawabannya, yaitu C, ya. Oke, saya kira cukup mudah, ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 19, ya. Perhatikan gambar berikut, ya. Gambar ini adalah dua garis sejajar, ya, ini PQ sejajar dengan LM, ya, sejajar. Kemudian dipotong oleh garis NP, ini NL. Nah, ini diketahui sudut-sudutnya, sudut QPN itu 155 derajat, sudut PNL itu 85. Kita diminta untuk mencari besar sudut KLN. KLN itu adalah ini, ya. Oke, nah ini sama dengan apa? Maka kita akan buat garis bantu, ya. Garis bantu, yaitu ini, aduh sorry. Maaf, ini karena tidak pakai penggaris, ya, jadi ini sejajar, ya, sejajar. Nah, tentunya sudut KLN ini sama dengan sudut ini, ya, ini sama. Nah, maka kita akan cari.
Nah, misalkan di sini adalah KLM NOPG, soal ini R, ini S gitu ya. Oke. Sehingga sudut KLN itu sama dengan sudut SNL. Nah, SNL ini berapa? Tentunya 85 dikurangi sudut ini. Nah, ini berapa? Nah, kita perhatikan di sini bahwa sudut GPN ya, GPN dan sudut PNS itu adalah sudut dalam sepihak ya, sudut dalam sepihak. Ya, ini berada di dalam, kemudian di pihak yang sama, ini dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak ini kan sudutnya kecil, ini besar. Jadi kalau pada dua garis jajar dipotong oleh sebuah garis itu, kecil tambah besar itu selalu 180. Kecil sama dengan kecil, besar sama dengan besar, gitu ya. Itu. Sehingga di sini sudut GPN ditambah sudut PNS itu sama dengan 180. GPN itu 155 ditambah sudut PNS sama dengan 180. Jadi sudut PNS itu sama dengan 180 ya, 180 dikurangi 155. Jadi sudut PNS itu sama dengan 25. Nah, PNS ini 85. Sehingga sudut SNL itu sama dengan 85 dikurangi 25, yaitu sama dengan 60. Nah, karena maka besar sudut KLN kan sama dengan besar sudut SNL atau sama dengan berapa? 60 derajat. Nah, ini sudut KLN ya, sudut KLN. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana sahabat MS semuanya? Ya, cukup mudah ya, bisa dipahami kan ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya nomor 20. Ya, nomor 20, perhatikan gambar persegi ABCD dan jajaran genjang KLMN. Oke. Di sini diketahui panjang AB ya, panjang AB di sini itu 8 cm, kemudian panjang NM itu 9 ya, NN 9. Kemudian OL-nya 6. Nah, dan juga jika luas daerah yang tidak diarsir itu 90, yang tidak diarsir itu yang putih, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah di sini kita lihat ya, luas ini terdiri dari 3 luasan ya, ini luas tidak diarsir yang miliknya ABCD, ini yang diarsir, luas kedua, dan ini yang ketiga. Ya. Ini luas yang ketiga. Nah, tentunya luas kedua itu ya, yang pertama itu kan sama dengan luas ABCD dikurangi luas pertama kan. Kemudian untuk yang menggunakan jajaran genjang itu luas kedua itu bisa juga dicari dari
luas KLMN dikurangi luas ketiga. Kalau ini saya tambahkan ya, berarti 2L2 sama dengan luas ABCD ditambah luas KLMN dikurangi L1 kurangi L3 atau 2L2 sama dengan ini ya, L luas ABCD ditambah luas KLMN dikurangi ini saya kurung L1 ditambah L3. Nah, kita lihat di sini L1 tambah L3 itu kan yang putih nih, berarti yang tidak diarsir. Berarti ini sama dengan 90 nantinya. Ya, dengan 90. Nah, kemudian jadi 2L2 sama dengan berapa ini? 8 kali 8 luas ABCD ditambah 9 kali 6 luas jajaran ginjang dikurangi 90 ya, karena L1 tambah L3 itu luas daerah yang tidak diarsir, sehingga 2L2 sama dengan 64 ditambah 54 dikurangi 90 atau 2L2 sama dengan ini 110 118 kurangi 90 ya, 2L2 sama dengan 28. Jadi L2 nya berapa? 28 bagi 2 yaitu 14. Nah, ini luas daerah yang diarsir ya. Hingga jawabannya adalah C. Ya, bagaimana anak-anak bisa ya dipahami? Karena cukup mudah ya. Baik, kita akan lanjut lagi soal berikutnya nomor 21. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A. Ini saya misalkan saya punya titik di sini pelabuhan A. Pelabuhan A dari pelabuhan A ke arah selatan ya. Kalau di peta itu arah selatan itu ke bawah ya. Nah, ini ya. Bawah berapa? 80 km. Ini tiba di pelabuhan B. Kemudian dari pelabuhan B belok ke arah barat lagi. Ke arah barat itu kalau di peta ke sana ke kiri ya. Nah, ini berapa? 70. Ini sampai di C. Sampai di C kapal melanjutkan perjalanan belok ke utara. Kalau ke utara berarti ke sana ya. Iya, ini ke utara. Berapa? 30. Nah, ini 30 ya. 30 ini sampai di pelabuhan D. Sampai di pelabuhan D kapal berbelok lagi ke arah barat lagi yaitu 50. Berarti ini 50. Ini titik E ya, 50. Nah, yang ditanyakan adalah jarak terdekat pelabuhan A sampai E. A sampai E. Iya, aduh sorry. Ya, A sampai E ini berapa ya? Ini X ya, belum tahu. Nah, caranya bagaimana? Ini kita buat garis bantu ya, dari ini ED ini kita perpanjang. Nah, sehingga diperoleh segitiga siku-siku. Ini 30 berarti di sini karena ini 80 ini 50. Oke, 50 berarti dari titik ini 70 ya. 70 berarti titik E sampai ini saya beri tanda titik F gitu ya. F. Ini EF sama dengan 120. Kemudian AF ya, AF sama dengan 50. Oke. Nah, ini kita akan mencari panjang AE ya.
AE dengan menggunakan teorema Pythagoras itu AE kuadrat sama dengan AF kuadrat ditambah EF kuadrat. Nah, sehingga kita bisa cari 50 kuadrat ditambah EF itu 120 dikuadratkan. Nah, ini kalau kita hitung berarti ini 2500 ya. Ini 14400 sehingga sama dengan 16900. Nah, ini AE kuadrat. Jadi kalau AE kita akar ya, di akar 16900 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 169 dikali 100 ya. Atau sama dengan akar 169 dikali akar 100. Akar 169 itu 13, 100 itu akarnya 10, jadi 130. Nah, ini adalah panjang AE ya, 130. Jadi jawabannya B. Ya, ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk mencari panjang AE, selain menggunakan Pythagoras, menggunakan apa ini ya? Nah, ini kita menggunakan triple ya, menggunakan triple. Cara lain ini dengan triple Pythagoras ya, yaitu berapa ini? Ini sisinya 50, kemudian 120, kemudian X-nya berapa gitu ya. Nah, di sini kalau kita bagi dengan 10 itu 5, bagi 10 itu 12. Nah, pasangannya 5, 12 itu pasangannya adalah 13. Maka kalau kita kembalikan berarti dikali 10. Jadi sama dengan 130. Jadi bisa seperti ini ya. Kalau kalian ingat triple Pythagoras ya, yang sederhana itu bisa juga digunakan untuk mengerjakan soal ini ya. Ini trik tapi juga pengetahuan karena memang kita pelajari tentang triple Pythagoras. Oke. Baik, kita akan lanjut lagi soal nomor 22. Perhatikan gambar ya, gambar dari dua buah bangun ya. Gambar dua buah bangun yang terdiri dari jajaran ginjang A, B, E, F dan layang-layang B, C, D, E. Nah, tentunya kita akan mencari apa ini ya, tinggi jajaran ginjang dan diagonal EC ya. Ini diketahui OC 6. OC 6 itu berarti di sini 6. Nah, ini kan siku-siku. Nah, kalau ini siku-siku berarti 6, 10. Ya, jadi menggunakan triple 6 titik-titik 10. Ini kan sisi miringnya kan 10. Nah, ini berapa? Kalau kita bagi dengan 2, ini 3. Dibagi dengan 2, ini 5. Pasangan dari 3 titik-titik 5, ini berarti pasangannya kan 4, 3, 4, 5. Nah, kalau dikembalikan dikali 2, yaitu 8. Jadi panjang OD ini 8. 8 ini sama 8. Nah, ini diketahui apa? 8, 17. Nah, ini panjang OE berapa ini ya? OE gitu ya. Nah, ini juga menggunakan triple juga boleh atau teorema Pythagoras ya. 8 titik-titik 17. Nah, kalian kan hafal ya, 8, 17 itu pasangannya adalah 15. Nah, 15. Ya, di sini 15. Oke. 15
Sehingga tinggi dari jajaran ginjang ini adalah 15 ya, 15. Maka kan kita peroleh tinggi jajaran ginjang itu 15, maka kita akan cari luas gabungannya ya. Sehingga luas A, B, C, D, E, F itu sama dengan luas jajaran ginjang ya, luas jajaran ginjang ditambah luas layang-layang. Nah, oke. Luas jajaran ginjang itu alas kali tinggi, berarti 20 dikali tingginya 15. Layang-layang itu diagonal kali diagonal bagi 2. Diagonalnya 8 tambah 8 itu berarti 16. 16 dikali ini 15 tambah 6 21 ya, dibagi 2. Oke. Berarti ini 300 ditambah 16 bagi 2 itu 8 ya. Sehingga 8 kali 21 ya, itu 168. Sehingga kalau dijumlahkan 468. Ini adalah luas gabungannya. Nah, sehingga jawabannya adalah B. Oke, begitu ya. Di sini kita hanya main menggunakan triple ya. Kalau tidak hafal triple ya kalian harus cari dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras seperti tadi soal nomor 21. Baik, kita akan lanjutkan lagi soal nomor 23 ya. 23 nih. Bangun pada gambar berikut terbentuk dari balok dan limas. Nah, luas permukaan bangun tersebut adalah, nah ini balok yang alasnya itu panjang sisinya 6, berarti alasnya berbentuk persegi. Nah, maka limas ini juga limas persegi. Nah, berarti yang kita cari adalah luas alas ini, karena luas permukaan, kemudian luas dindingnya, dinding balok, ya, atau sisi tegak balok, ya, sisi tegak balok, ditambah ini luas sisi tegak limas atau ini segitiganya. Karena ini berbentuk persegi alasnya, maka segitiganya kongruen. Jadi ada 4 buah segitiga yang kongruen. Nah, sehingga luas dari luas dari bangun ya, luas bangun itu sama dengan luas alas balok ditambah luas sisi tegak ditambah 4 kali luas segitiga. Baik. Ini. Oke. Saya akan cari tinggi segitiga dulu ya. Ini di sini ya. Berarti saya akan karena hapus dulu. Saya akan tulis di sini saja di ini ya. Jadi luas permukaan bangun itu sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak balok ditambah 4 kali luas segitiga. Oke, berarti kita akan cari tinggi dari segitiga ya. Karena tinggi sampai puncak itu 15 dan tinggi baloknya 11, berarti tinggi limasnya itu 14 ya. 4 maksud saya. Tinggi limasnya 4, bukan 14. Kemudian
kita akan buat garis bantu ke sini, ya, itu ya, ini siku-siku. Kemudian tinggi segitiga itu dari sini ke sini. Nah, berarti karena ini titik tengah, maka misalkan ini O, kemudian ini T gitu, berarti IT atau TI ini adalah, atau OT itu setengahnya 6, berarti 3 ya. Kemudian 3, 4, ini pasangannya, kalau triple Pythagoras berarti 5 di sini ya. TI itu 5, berarti tinggi segitiganya sama dengan 5. Nah, sehingga kita akan hitung luas alasnya itu berarti 6 kali 6. Dan luas sisi tegak itu keliling alas kalikan tingginya, berarti 4 kali 6, ini keliling alasnya, dikalikan 11 itu tinggi baloknya. Kemudian 4 dikali alasnya itu FG 6, dikali tinggi segitiganya 5, dibagi 2. Oke, berarti ini 36. Ini kalau dikalikan, ini 24, 24 kali 11 itu 264. Kemudian ini dibagi 2, ini hasilnya 2, berarti 2 kali 30 itu 60. Hingga kalau kita hitung semuanya, itu ketemu 360. Jadi luas permukaannya adalah 360. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi soal nomor 24. Ya, perhatikan gambar di situ, gambar gabungan dari tabung dan setengah bulat. Ya. Sehingga ini R-nya ya, R jari-jarinya sama dengan jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola sama dengan setengah diameter, yaitu 9 cm. Ya, kemudian tinggi tabungnya 30. Ya, kita akan mencari volumenya. Volume bangun itu sama dengan volume tabung ditambah dengan volume setengah bulat, ya, setengah bulat. Nah, volume tabung itu adalah pi R kuadrat T tabung. Sedangkan volume setengah bulat itu berarti setengah dikali 4/3 pi R pangkat 3. Baik, kita masukkan angka-angka yang sudah ada. Pi-nya tetap karena ini jawabannya ada pi. R-nya itu adalah 9, berarti 9 kuadrat. T-nya itu 11. Ditambah ini bisa habis, dibagi ya, jadi hasilnya 2. Berarti 2/3. Ya, 2/3 kali pi kali 9 pangkat 3. Ya. Sehingga kita peroleh, ini kalau kita kalikan, ini 9 kuadrat itu 81. 81 dikali, maaf, ini bukan 11 ya. Ini tingginya 30 ya, tingginya 30. Mohon maaf. Tingginya 30 bukan 11. Ini 11 tadi dari mana ya? Ya, ini 30, berarti 81 kali 30 itu 2430 ya, kalikan pi. Kemudian ini 2/3 kali 9 pangkat 3. Ya, jadi kita hitung di 2/3 kali 9 kali 9 kali 9. Ini bisa dibagi di 3, berarti 6 kali 81. Ya, 6 kali 81 itu 486. Ya, 486. Ya.
pi. Sehingga jawabannya ini kita jumlahkan, yaitu 2916pi. Ya. Sehingga di sini ada nggak ya? 2916pi. Ini A ada. Ya, jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi. Ya, nomor 25. Dalam kegiatan kepramukaan, ya, ini untuk menghitung lebar sungai, ya. Jadi di sini lebarnya itu ini, ya. Rian bersama teman satu regu mendapatkan tugas mengukur lebar sungai. Mereka menggunakan 5 tongkat dan alat-alat lain yang diperlukan. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon E. Rian menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, D, dan F, ya. AF sejajar BD, AF sejajar BD ini, ya, betul. Diketahui jarak AB 8, AB-nya 8, BC-nya 4, BD 5, kemudian AF 3, ini 3 AF-nya. Nah, bagaimana ini? Jadi saya dengan segitiga, ini segitiga yang sebangun, ya. Ini CB, ya, jadi CB per ini per CA itu akan sama dengan BD, ya, BD per AE. Ya, AE. Nah, kita masukkan, ya. CB itu berarti 4 CB itu 4. Kemudian CA itu 4 tambah 8, 12. Kemudian BD itu 5. Kemudian AE itu 3 ditambah L, ya. 3 ditambah L. Oke, kita taruh di sini. Berarti kalau kita sederhanakan, 4 kali 3 ditambah L sama dengan 5 dikali 12. Atau 3 ditambah L, 4-nya kita gunakan untuk membagi 5 kali 12 per 4. Ini dibagi 4 habis, bagi 4 3. Berarti 3 ditambah L sama dengan 15. Maka L-nya sama dengan 15 kurangi 3 sama dengan 12. Ya. Jadi jawabannya berapa? 12 meter. Baik anak-anak. Nah, sampai nomor 25 saya kira cukup paham, ya. Dan biar waktu atau tayangannya tidak terlalu lama, maka untuk episode 2 kita akhiri sampai nomor 25. Untuk yang nomor selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di partai yang ketiga, ya. Jangan lupa klik subscribe, kemudian like, nyalakan lonceng, dan bisa juga kalian share dengan teman-teman kalian, ya. Terima kasih untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di partai yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.